akang dan teteh-teteh semuanya, kumaha damang sadayana. Balik lagi di si Eneng yang gak akan bosen menghibur kalian semua. Di cerita film kali ini, Eneng akan merangkum film yang berjudul Fractured. Film ini menyuguhkan kejadian-kejadian yang bikin para penontonnya jadi detektif dadakan. Penasaran dengan ceritanya? Pokoknya pantengin Eneng terus ya. Dan jangan lupa juga channel Eneng untuk di subrek, like, komen, dan share. Oke? Yuk ah! Di awal cerita, kita diperlihatkan suami istri yang sedang bertengkar di dalam mobil. Meskipun di sana ada gadis kecil mereka. Tiba-tiba si gadis kecil yang bernama Perry kebelet pipis. Lalu ayahnya yang bernama Ray berhenti di sebuah pom bensin. Sementara si ibu yang bernama Joan atau biasa dipanggil Jo mengantar si Perry untuk pipis, dan si Ray pun pergi ke minimarket membeli baterai untuk Game Boy anaknya, soda untuk istrinya, dan 2 botol kecil minuman keras. Setelah kembali ke mobil, si Perry pun lupa menaruh Game Boy-nya. Ibunya pun pergi mencari ke toilet umum, sedangkan ayahnya mencoba mencari di jok belakang. Si Perry melihat ada balon yang menyangkut. Di saat itu, si Perry melihat anjing liar, dan anjing liar itu pun menghampiri si Perry. Ia pun ketakutan dan berjalan mundur ke belakang. Lalu ayahnya pun mencoba menenangkan si Perry dengan mengusir anjing itu, tetapi anjing itu malah mendekat ke si Perry. Si Perry pun terus mundur ke belakang, padahal di belakangnya adalah bangunan lantai dasar. Si Ray pun mengambil batu untuk mengusir anjing itu. Ketika ia melempar batu ke anjing tersebut, si Perry hilang keseimbangan dan jatuh ke bawah, dan si Ray mencoba untuk menyelamatkannya, tapi ia pun ikut jatuh ke bawah. Si Ray terbangun dengan luka di kepalanya. Ia melihat istrinya menangis histeris dan mencoba membangunkan si Perry. Tetapi si Ray masih bingung dengan apa yang telah terjadi. Ia pun memejamkan matanya. Si Perry pun akhirnya terbangun, tetapi ia terluka dan terkena patah tulang. Mereka pun membawa si Perry ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka pun harus menunggu giliran karena rumah sakit itu sangat penuh dengan pasien. Sampai akhirnya si Perry pun tertidur di pelukan ibunya. Saat si Ray membeli minuman, ia melihat sebuah ambulan yang membawa korban kecelakaan. Dia pun bersyukur anaknya si Perry masih bisa bertahan meskipun ia harus menunggu giliran yang cukup lama. Akhirnya nama si Ray pun dipanggil oleh resepsionis itu. Lalu dia pun diberi pertanyaan-pertanyaan oleh si resepsionis. Tetapi si Ray dan si Joe pun merasa aneh dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Suster pun membawa si Perry ke sebuah ruangan untuk diperiksa dan dirawat. Si Perry pun dicek oleh seorang dokter. Si dokter mengatakan kepada si Joe dan si Ray, si Perry mengalami benturan kepala yang sangat serius, sehingga si Perry harus diperiksa secara keseluruhan. Si Perry pun diwajibkan untuk melakukan scan di kepalanya, dan si Perry hanya ditemani oleh ibunya. Sore hari pun menjelang, si Ray terbangun karena ketiduran di tempat tunggu rumah sakit, dan rumah sakit itu sudah mulai terlihat kosong. Lalu si Ray pun menemui resepsionis yang baru karena resepsionis sebelumnya sudah berganti shift. Tetapi si resepsionis itu tidak menemukan nama anaknya di catatan pasien. Meskipun sudah dicek beberapa kali, si Ray pun merasa marah dan kesal. Si Ray pun memutuskan untuk pergi ke ruangan di mana sebelumnya anaknya dirawat. Ketika ia membuka tirai, ia hanya menemukan orang lain, dan ia pun dihentikan oleh petugas di sana. Untungnya ada dokter yang menenangkan mereka. Lalu si Ray pun memberitahu si dokter kalau anaknya dirawat di rumah sakit ini. Si dokter pun mengecek catatan pasien kembali, tetapi tidak menemukan nama anaknya di list.
Si Ray menunjuk suster yang sebelumnya merawat anaknya. Si suster berkata, si Ray datang ke rumah sakit untuk mengobati luka di kepalanya. Si Ray pun mengamuk dan menuduh kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak baik kepada anak dan istrinya. Si Ray pun tambah tidak terkendali. Si dokter pun menyuruh si suster untuk menyuntikkan obat penenang kepada si Ray. Si Ray dibawa paksa oleh petugas ke sebuah ruangan untuk ditenangkan. Si Ray pun berusaha untuk tetap sadar dan menyuntikkan antivenom berkali-kali ke pahanya untuk menetralisir obat penenang itu. Kemudian si Ray memecahkan kaca jendela agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Si Ray pun dikejar oleh petugas keamanan. Akhirnya ia pun berhasil melarikan diri dan kembali ke mobilnya. Di sana ia melihat Game Boy si Perry yang berada di jok depan. Ia pun menghentikan polisi di jalan dan menceritakan semua kejadian yang telah ia alami. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah sakit dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Si Ray, dokter beserta polisi pun mengecek ke ruangan scan dan tidak menemukan apa-apa. Mereka pun sepakat untuk menelpon dokter yang sebelumnya mengecek si Perry untuk dihadirkan karena si dokter sudah pulang ke rumah. Akhirnya si dokter sebelumnya pun datang dan si Ray pun sangat senang. Si dokter mengatakan jika si Ray datang ke rumah sakit karena kecelakaan mobil, si dokter menyarankan untuk mengecek keadaan kepala si Ray dengan CT scan. Tapi si Ray tidak mau, ia hanya ingin menunggu istrinya di lobi dan si dokter mengatakan istrinya si Ray bernama Abby. Si polisi pun merasa bingung karena sebelumnya si Ray mengatakan istrinya bernama Joan. Si polisi menanyakan siapakah Abby. Si Ray berkata Abby adalah istri pertamanya dan ia sudah meninggal. Si Ray menuduh kalau rumah sakit ini telah mencuranginya dan menculik keluarganya. Si petugas keamanan pun membuka kembali CCTV yang ada di rumah sakit. Si Ray melihat dirinya di CCTV, sedangkan istri dan anaknya tidak terlihat di kamera sama sekali. Si Ray menemukan syal si Perry di bawah kasur. Ketika polisi mengambil syal itu, ia menemukan noda darah dan si Ray berkata jika itu adalah darahnya yang berasal dari kepalanya. Si Ray pun dipertemukan dengan dokter yang bernama Trisha. Dia adalah seorang dokter psikologi. Dokter Trisha mencoba menganalisis si Ray. Ia pun menyarankan untuk kembali ke tempat kejadian perkara. Si Ray terlihat keberatan, tapi akhirnya ia pun setuju. Si dokter Trisha mencoba untuk bertanya kembali kepada si Ray tentang kejadian yang dialami si Ray. Si dokter Trisha mengatakan kalau si Ray berbohong. Si dokter menjelaskan jika si Ray marah kepada anaknya, istrinya, dan dirinya sendiri. Si Ray mengambil batu dan melemparkannya ke si Perry hingga ia terjatuh dan di situ tidak ada anjing yang menyerang si Perry. Ketika si Joe istrinya datang, ia pun membunuhnya. Si dokter Trisha melanjutkan si Ray tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Ketika si Ray menyadari apa yang telah ia lakukan pada si Perry dan si Joan istrinya, pikiran dan dirinya tidak menerima hal buruk ini dilakukan oleh tangannya sendiri. Si dokter Trisha bertanya, di mana kau taruh tubuh si Perry dan si Joan? Tapi si Ray pun tidak menjawab dan hanya diam membisu. Ketika si Ray diamankan oleh polisi karena diduga membunuh anak dan istrinya, tiba-tiba ia melihat anjing yang sebelumnya ia ceritakan. Si Ray pun percaya apa yang diceritakan adalah sebuah kenyataan. Lalu ia pun mengambil pistol dari si polisi dan menyandra dokter Trisha. Ia menyuruh semua polisi dan dokter Trisha masuk ke gerbong dan menguncinya. Dengan mengendarai mobil polisi, si Ray pun kembali ke rumah sakit untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Si Ray pun mengambil pakaian dokter dan memakainya. Di lift, si Ray bertemu dengan penjaga keamanan yang sama. Mereka pun berkelahi dan si Ray pun mencekik si penjaga keamanan itu hingga mati.
Di sebuah ruangan, si Ray melihat dua orang dokter sedang mendorong troli yang berisikan organ manusia. Kecurigaan si Ray pun bertambah besar ketika ia melihat resepsionis yang membawa kotak organ manusia sempat menawarkannya untuk mendonorkan organ kepada si Ray. Tiba-tiba di sebuah ruangan operasi, si Ray melihat putrinya si Perry. Dia pun langsung masuk dan menodongkan senjata. Ia pun melihat istrinya berada di kursi roda dan terlihat sangat lemah. Si Ray pun langsung memboyong anak dan istrinya untuk keluar. Tetapi ketika sedang lengah, si Ray pun diserang oleh salah satu petugas hingga ia pun menembakkan senjata dan membakar ruangan itu. Si Ray pun melanjutkan mendorong kursi roda istri beserta anaknya untuk keluar dari rumah sakit itu. Tetapi ia dihentikan oleh seorang dokter. Si Ray pun menembak kaki si dokter itu dan melanjutkan mendorong istri dan anaknya. Akhirnya istri dan anaknya pun masuk ke dalam mobil dengan selamat. Pagi pun menjelang, si Ray menenangkan si Perry yang masih merasa kesakitan dengan sebuah nyanyian kesukaan si Perry. Nah, di sini akang-akang dan teteh-teteh, twist plotnya yang bikin penasaran Neng terpecahkan. Simak baik-baik ya. Ketika si Ray sedang bernyanyi lagu kesukaan si Perry, tiba-tiba kita diperlihatkan seseorang yang sedang terkapar lemah di jok belakang dengan berlumuran darah di perutnya. Dia adalah pasien dari rumah sakit. Lalu kita diperlihatkan kejadian nyata yang sebenarnya, di mana semua pandangan si Ray adalah halusinasi semata. Sebenarnya, si Ray membawa seorang pasien yang ia sangka sebagai si Perry dan istrinya. Sama halnya di mana ia melihat dua orang dokter yang membawa organ manusia, tapi pada kenyataannya mereka hanya membawa troli berisikan alat-alat medis. Kejadian ketika si Ray melempar anjing liar dengan batu dan pada saat bersamaan si Perry jatuh, itu adalah hal yang sebenarnya terjadi. Tetapi sebenarnya si Perry meninggal seketika karena kepalanya terbentur dengan keras ke lantai. Sedangkan si Joan istrinya panik dan marah kepada si Ray. Dengan tidak sadar, si Ray mendorong istrinya hingga jatuh dan kepalanya pun menancap di besi bangunan sehingga ia pun meninggal. Si Ray pun menyimpan tubuh anak dan istrinya di belakang bagasi mobil dengan ditutupi sehelai kain. Nah, itulah hal yang sebenarnya terjadi kepada anak dan istrinya si Ray. Sementara itu, di dalam mobil, si Ray tetap melihat anak dan istrinya yang tersenyum kepadanya. Dan istrinya pun menyuruh si Ray untuk segera pulang ke rumah. Dan film pun udahan. Wah, plot twist yang benar-benar keren. Di sepanjang film, Neng berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah-tengah film, Neng diambang kegalauan. Apakah rumah sakit itu yang memang melakukan pencurian organ manusia atau si Ray yang halu? Ternyata Neng yang halu. Oke deh akang-akang dan teteh-teteh, itulah alur cerita film yang Neng bisa sampaikan. Semoga bisa mengobati rasa benci di hati yang mencekam karena si doi yang kabur tanpa jejak. Kalau ada kata-kata Neng yang salah dan kurang berkenan di hati akang-akang dan teteh-teteh semua, Neng minta maaf ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You geboy.